bersinar terang seolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Cilangap 1 Pagi, Ibu Yusriani SPD. Yang terhormat Bapak Ajan Sudrajat selaku PP Angkatan 8. Yang terhormat Bapak Ibu guru semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan kuasanya kita dapat berkumpul di siang hari ini yang cukup cerah dan panas ya. Ya, ada orang di dalam ya Pak ya. Dalam kegiatan aksi nyata pengelolaan program yang berdampak pada murid. Perkenalkan, saya Rianti selaku MC dalam kegiatan acara ini. Untuk memulai acara ini mari kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acaranya itu ada pembukaan, sambutan kepala sekolah, sambutan pengajar praktik, paparan program yang berpihak pada murid, saran dan masukan yang membangun serta penutup. Supaya makin semangat saya pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan takut dulu dong. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli susu. Selamat datang Bapak Ibu guru, tetap semangat dan janganlah lesu. Langsung saja kegiatan selanjutnya, sambutan kepada Bu Yus, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dulu tapi bukan mengurangi semangat ya Pak. Jadi yang pertama Pak Aja, selaku pengajar praktik, yang menghormati Jennifer, sebagai DDP, Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang hadir dalam acara kegiatan aksi nyata pada pendidikan yang bergerak berkaitan dengan penyampaian program yang berdampak pada siswa atau murid. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesehatan bisa berkumpul pada siang hari ini dalam kegiatan yang sangat bermanfaat, yang berbagi praktik baik. Kemudian bersyukur juga ya dikasih cuaca yang baik sehingga semuanya bisa lancar. Pak Adek juga tiba, walaupun telah dikit saya juga tiba telah dikit karena situasi dan kondisi, tapi Bapak Ibu tetap semangat, wajahnya masih semangat pagi. Kemudian anak-anakku juga masih bisa menyempatkan diri ya. Ini jam-jam rawan, tetapi mudah-mudahan penyampaian materi ini tidak menjadi rawan bagi kita, tetapi sesuai dengan judul bahwa bagaimana nanti teman kita berikutnya akan menyampaikan program yang berdampak pada siswa. Nah, berkaitan dengan pembelajaran sekarang, memang benar-benar bahwa pembelajaran itu kita fokusnya kepada siswa dan utamanya keberpihakan kepada siswa. Mudah-mudahan penyampaian program ini bisa nanti terlaksana, bisa diimbaskan kepada teman-teman yang lain untuk bisa dipraktekkan di sekolah kita yang tercinta ini sehingga betul-betul membawa dampak yang positif, utamanya perubahan perilaku maupun perubahan pola pembelajaran bagi peserta didik kita. Saya tidak panjang-lebar karena memang waktu terus berjalan. Bapak Ibu, mudah-mudahan waktu yang efektif ini bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kurang lebihnya sambutan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yus. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan untuk Bapak Ajan Sudrajat. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Yus selaku Kepala Sekolah SD Cilangap 1 Pagi dan juga Bapak dan Ibu guru yang alhamdulillah saat ini masih diberikan kesehatan dan juga memberikan dukungan dan supportnya kepada CGP kita. Ya, salah satunya adalah Bu Rifa ya,
nanti respon pembahasan pada modul 3.3, yaitu adalah program keberpihakan pada peserta didik. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan juga supportnya dan juga ya tenaga maupun upayanya yang mungkin Bu Rifa dalam prosesnya pelaksanaan program guru penggerak ini dari mulai bulan pertama sampai dengan akhirnya alhamdulillah sudah mendekati bulan-bulan terakhir. Tak terasa ya bagi yang melihat bagi yang melihat tidak terasa, tapi bagi yang merasakan saya nggak tahu. Iya, iya. Ya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya atas segala hal yang telah disupportkan kepada Bu Rifa ini. Yang kedua, kami mohon maaf apabila dalam proses kegiatannya dalam proses langsung, terutama Bu Yus ini yang sering saya gangguin, beliau lagi ada dimanapun selalu suruh hadir minimal untuk foto. Ya. Kami mohon maaf apabila dalam proses pelaksanaannya kami telah berkhilafat kekurangannya. Ya. Dan ini adalah rangkaian-rangkaian dari program guru penggerak ini. Kami berharap yang sudah ada di sini pengelolaannya udah banyak ya di sini ya. Salah satunya kalau nggak salah Pak Beni tidak ya katanya. Oh Pak Beni sudah. Terus ada lagi Pak Ivan yang baru dengan Bu ini. Ya, Budian juga. Alhamdulillah. Wah PP, wah luar biasa ini. Potensinya dan asetnya luar biasa ini. Ya, jadi yang tentunya tidak berproses ya. Ya. Tapi yang jelas program guru penggerak ini, ya program guru penggerak ini adalah menitik beratkannya. Kemarin salah satunya adalah dari Kasih PTK itu pada waktu itu menyampaikan adalah kalian ini adalah pemimpin pembelajaran, bukan pemimpin satuan pendidikan. Jadi penekanannya di sana. Ya walaupun nanti rewardnya bisa saja ya, bahkan lebih tinggi lagi dan lain sebagainya. Apalagi yang sudah memiliki potensi, jenjang karirnya sudah ada. Ya itu salah satunya bisa. Mungkin Bu Rifa ini salah satunya. Ya yang di Rolling untungkan untuk yang seperti ini. Ya. Nah itu juga yang namanya harus jadi catatan buat kita semuanya. Dan yang kedua adalah kenapa kita melakukan yang namanya salah satunya program pendidikan pada murid, yang salah satunya nanti mencakup 3 aspek. Ya mungkin yang sudah yang namanya belajar ya ataupun Bu Rifa juga sering kita terapkan. Yang pertama adalah suara, ya suaranya dari anak-anak seperti apa, pilihannya seperti apa, keperpihakannya atau yang namanya kepemilikan mereka itu seperti apa. Nah ini salah satunya adalah gong yang awalnya daripada guru penggerak. Jangan sampai selama 6 bulan kita oke lah, ya berjibaku dengan segala inovasinya dan lain sebagainya. Tetapi ketika setelah 6 bulan kita tidak ada lagi keberlanjutan atau inovasi untuk selanjutnya. Nah oleh karena itu ini adalah program di mana yang berbasis aset dan ini akan selalu berkelanjutan. Ya, mungkin kemarin kita sudah yang namanya lokal itu adalah sudah menyampaikan sama Bu Rifa. Kelanjutannya bagaimana Bu Rifa? Wow, nggak ada itu. Bobojo ya, Bu Rifa ya. Oh, Jubatu dan lain sebagainya. Nah ini adalah salah satunya adalah program-program yang akan dilakukan Bu Rifa. Dan tentu ini adalah tidak akan bisa mencapai namanya hasil yang maksimal, hasil yang diharapkan ya kalau tidak ada dukungan dari Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah semuanya. Tentunya kita kembali lagi anak-anakku semuanya ya. Nah ini yang pinter-pinter nih ya. Salah satunya adalah kalian itu adalah sebagai student agency. Student agency itu nanti kalian sebagai student centernya ya. Jadi kalian nanti akan banyak berperan di sana ya. Oleh karena itu kalian berikan yang namanya suara kalian kalau misalkan ada satu hal yang mungkin yang harus diperbaiki ya, jangan diam ya, sampaikan. Karena sekarang adalah kita sudah masuk yang namanya transformasi pendidikan, menginginkan merdeka belajar, dan tentu ya ini adalah untuk kemajuan sekolah kita bersama. Tambah lagi dengan aset yang sudah sangat luar biasa Bu Yus, ini adalah tantangan sekaligus yang mempunyai keuntungan ya, yang mungkin bisa kita mengembangkan potensi dan lain sebagainya. Bu Rifa juga jangan sampai ya setelah selesai maka selesai berkelanjutan, maka bisa berkelanjutan terus. Nah tentu lah ya, dan akan
kita minta yang timeline-nya itu. Ya kalau tadi udah beberapa orang memang sudah membuat timeline-nya dan membuat keberlanjutannya. Jangan sampai dari pojok baca sampai pojok bacanya udah yang namanya sudah sawangan gitu bahasa itu sawangan apa ya? Ada lebahnya ya. Jangan sampai seperti itu ya. Nanti kita bersama-sama mengkritisi dan juga memberikan tanggapan terhadap program daripada Bu Rifa yang akan kita dengarkan. Kami berharap ya dukungan dan juga tanggapannya adalah tanggapan yang positif. Saya rasa itu juga yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ajat. Untuk acara selanjutnya yang tunggu-tunggu yaitu paparan dari Bu Rifa. Saya pantut lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi udah jalan-jalan ke Pasar Baru, siang harinya kita ke acara itu edukatif. Belum. Siang hari datang ke acara edukatif. Datangnya baru Papa. Marilah kita sambut guru yang super aktif, siapa lagi kalau bukan Bu Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cilangkap 1 Pagi, Ibu Suryani SPD. Yang kami hormati Bapak Ajat Sudrajat selaku pengajar praktik Angkatan 8. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, kemudian yang Ibu banggakan murid-murid Ibu yang Ibu libatkan di sini karena memang ini program adalah untuk murid. Jadi Ibu libatkan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan dapat melaksanakan tugas kita. Baik, saya akan memaparkan salah satu program yang coba saya buat. Nanti saya minta dukungan kemudian masukan supaya program ini dapat dilaksanakan. Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan baja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Kemudian yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Jadi mohon izin kegiatan ini saya rekam dan nantinya akan saya upload di PMM. Nah, dasar filosofi dari program ini adalah berdasarkan dasar filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memberikan nilai lebih dari sekedar pengetahuan akademik. Ini bertujuan untuk membantu individu menjadi manusia yang lebih sadar, berempati, dan berdaya untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Nah, poin-poin dalam komponen profil belajar Pancasila yang dikembangkan adalah 1. Berpikir kritis, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, dapat mendorong murid mengembangkan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan nyata. Yang kedua adalah kreatif, untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, dapat mendorong murid berpikir kreatif untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga adalah menjadikan pelajar itu menjadi mandiri, yaitu mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Nah, karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Yang kedua adalah melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Yang ketiga yaitu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang keempat
yaitu lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Itulah karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid, yaitu student agency tadi. Nah, di sini program ini adalah ada diagram Y. Diagram Y itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ajat, ada suara, pilihan, dan kepemilikan. Jadi suara itu siswa memberikan masukan saat diskusi awal penyusunan program. Ditanyakan mau seperti apa programnya yang diinginkan oleh murid itu. Kemudian siswa menyampaikan hal-hal yang merasa nyaman dalam bercerita dan menulis. Yang kedua adalah pilihan. Jadi siswa diberikan pilihan untuk menentukan minat menulis dan membaca. Siswa melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari pelaksanaan program barisan. Kemudian siswa diberikan kebebasan membaca buku yang disukai. Nah, kepemilikannya, siswa memiliki jurnal membaca masing-masing nantinya. Kemudian siswa memiliki buku ontologi kisah yang ditulis. Itu pada akhir programnya nanti. Nah, prakarsa perubahan yang saya buat adalah melatih keterampilan membaca, menulis, dan bercerita melalui program kegiatan barisan. Berbagi cerita melalui tulisan. Kemudian perurusan strategi pelaksanaan program ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui BARJA. Singkat BARJA ini adalah akronim. B buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, kemudian A atur eksekusi. Nah, di sini saya akan memaparkan yang bagian B dan A buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Pertanyaannya, mengapa kita perlu melatih keterampilan membaca, menulis, dan bercerita? Yang kedua, bagaimana cara untuk dapat melatih keterampilan menulis? Nah, tindakan yang perlu kita lakukan adalah berdiskusi. Saya sudah berdiskusi kemarin dengan kepala sekolah tentang pentingnya melatih keterampilan membaca, menulis, dan membaca bagi siswa. Kemudian bercerita ini ya. Kemudian berdiskusi dengan rekan guru satu rombongan belajar. Kebetulan saya kelas 5, saya diskusi dengan guru kelas 5 untuk membuat buku antologi berbagi kisah bagi siswa. Kemudian berdiskusi dengan seluruh guru untuk mengidentifikasi hal menarik yang mengembangkan semangat siswa untuk melatih keterampilan membaca, menulis, dan bercerita. Rencana yang untuk melibatkan ini adalah melakukan sesi diskusi dengan perwakilan siswa untuk menguatkan ide di tahap awal. Nah, siapa aset yang dapat diberdayakan? Yaitu modal manusia, kepala sekolah, guru kelas, tim literasi, dan peserta didik atau murid. Kemudian penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Kemudian yang A, ambil pelajaran. Di sini pertanyaannya adalah kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan berbagi cerita melalui tulisan? Apa yang siswa sukai ketika menulis cerita? Kemudian kebijakan sekolah apa yang menguatkan keterampilan menulis? Kegiatan sekolah apa yang menguatkan program barisan ini? Nah, tindakan yang perlu untuk mendapat jawaban adalah survei. Kita lakukan survei minat membaca siswa. Kemudian guru kelas memberikan pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya kepada siswa di kelasnya. Mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan menulis. Mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program co-kurikuler dalam bidang membuat buku ontologi. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, yaitu melakukan sesi diskusi dengan perwakilan siswa tentang hal apa saja yang dapat membuat siswa merasa nyaman menulis cerita. Kemudian melakukan sesi diskusi dengan perwakilan siswa untuk mengetahui minat mereka dalam menulis cerita. Nah, aset atau kekuatan yang diberdayakan adalah modal manusia, kepala sekolah, guru, peserta didik.
Kemudian di sini juga ada tim literasi, modal fisik perpustakaan, buku jurnal, buku bacaan, modal politik, kebijakan kepala sekolah. Nah, di sini Pak, aktor di sini yang saya libatkan adalah kepala perpustakaan Ibu Syarifah, karena beliau sudah punya puluhan buku ontologi Pak, gitu. Jadi di sini makanya saya undang Bu Syarifah untuk terlibat di sini, karena diminta tokoh siapa yang terlibat, karena di sini kan Bu Syarifah sudah punya pengalaman, jadi nanti mungkin bisa menambahkan program saya ini untuk jadi dream saya itu, mimpi saya jadi lebih hidup lagi. Nah, ini kita program saya adalah program barisan tadi, berbagi cerita melalui tulisan. Nah, dari kegiatan berbagi cerita melalui tulisan adalah cara yang kuat untuk menghubungkan, menginspirasi dan berkomunikasi dengan orang lain, serta untuk melestarikan cerita dan pengalaman yang berharga. Dengan menulis cerita memungkinkan seseorang untuk berbagi pengalaman pribadi, petualangan atau pengetahuan dengan orang lain. Ini dapat memberikan wawasan yang berharga kepada pembaca dan memungkinkan penulis untuk mengkomunikasi pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan. Tujuan dari barisan ini adalah tujuan utama dari praktik menulis cerita secara teratur dapat membantu meningkatkan kemampuan menulis seseorang. Dan rangkaian program barisan yang pertama adalah jojoba, pojok-pojok baca. Kemudian yang kedua sabu-sabu, 1 bulan 1 buku. Kemudian yang ketiga adalah jubaku, jurnal membaca buku. Keempat materas, mading literasi. Yang keempat cermini, cerita minggu ini. Kemudian ujungnya nanti barisan berbagi cerita melalui tulisan. Ini adalah timeline-nya. Kita mulai dari jojoba, kemudian sabu-sabu, kemudian jubaku, matras, cermini, dan akhirnya nanti akan mampu menulis cerita pengalamannya seperti itu. Nah, pelaksanaan program barisan ini dilakukan 1 minggu sekali setiap hari Kamis sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian ada pembinaan dan pengarahan dari guru kepada semua siswa tentang pelaksanaan dan langkah-langkah melaksanakan program ini. Kemudian secara berkala siswa diberikan tugas untuk membaca, menulis dan bercerita setiap hari Kamis, dan semua kegiatan itu ada dokumentasi. Nah, ini jurnal, contoh jurnalnya. Ada saya titip tambah, ini kan untuk kelas 4, 5, 6 yang nanti kalau untuk kelas 1, 2, 3 itu rencananya kita buatkan SKU, semacam SKU, karena kalau untuk kelas 1, 2, 3 untuk menulis jurnal itu kan belum bisa ya, jadi kita buatkan SKU, SKL syarat kelulusan literasi. Ya, seperti SKU gitu kan, syarat kelulusan literasi. Nah, di situ nanti pertanyaannya apa judul bukunya, kemudian ada berapa halaman gitu kan, kemudian di situ siapa tokohnya yang dibaca itu. Jadi itu adalah bentuknya buku kecil SKL seperti itu ya. Itu saja paparan dari saya, program saya. Silakan diberikan silakan dilengkapi mimpi saya ini untuk menjadi lebih baik. Kenapa saya memilih literasi? Karena saat ini anak itu minat untuk membaca buku itu sedikit berkurang karena banyaknya permainan di HP ya, gitu kan, dan lebih minat lihat HP daripada baca buku seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak
pengembangan dari Bu Rifa mantap sekali ya, Bapak Ibu semua ya. Tadi rangkaiannya ada apa aja tuh tadi? Ada jojoba, cemini, sabu-sabu, nah langsung sekali Bu Rifa memaparkan kita langsung ingat ya, karena akronim-akronimnya itu kata-kata yang iya, kata-kata yang unik ya. Nah kalau Pak Beni ini apa Pak Beni? Apa itu? Mira. Bu Rifa kode ini, soalnya udah jam 1:30 ya. Ya Bapak Ibu boleh sambil disambi untuk makan dan minum jusnya ya. Untuk rangkaian selanjutnya saya patur lagi ya Bapak Ibu ya. Jangan bosan-bosan. Ya, duta pantun. Siang-siang makan es jeruk pepaya. Beli pepayanya di Bang Awam. Silakan Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, nanti ada Bu Rifa yang menjawab. Bukan saya yang menjawab ya, karena saya mau maju. Bukan nggak terima pertanyaan tapi langsung masuk. Langsung sharing aja ya, sharing session aja, biar tanggapan. Boleh ya. Terima kasih. Saya sangat terpesona dengan programnya Bu Rifa. Saya sangat berharap program ini bisa berjalan. Memang kenyataan di lapangan yang Bapak Ibu juga akan ngalamin. Paling susah menyuruh anak itu nulis, ya nggak? Saya ingat dosen saya di WJ, ya, waktu itu dosen bahasa Indonesia. Kita disuruh nulis tuh, jadi bisa berbagi pengalaman ke kelas tinggi. Ayo coba nulis di pelajaran yang susah nih. Nah silakan Bapak Ibu nulis 1 menit, pokoknya kasih waktu gitu sampai beberapa. Terus kita tuh nulis sampai itu berapa kata. Terus ada yang sampai 200 kata, 300 kata. Tuh bisa nulis, kok katanya nggak bisa nulis. Nah ini bisa dipraktekkan kepada anak kita. Coba nulis aja dulu, biarin aja ditulis seadanya gitu ya. Mau tata bahasanya belum tepat dan seterusnya. Setelah itu kita suruh baca, baru kita bisa memperbaiki tataran katanya. Mungkin kan kadang-kadang itu masih banyak menggunakan bahasa-bahasa yang terpengaruh dari bahasa daerah. Jadi itu untuk melatih menulis dan menulis sekaligus melatih membacanya. Ya, ini saya hanya masukan ya, mungkin bisa. Karena saya di situ, oh iya benar ya. Karena kita bilang mulai dari mana ya, cocok ngalir aja tuh nulis. Kemudian ini memang kalau ini diterapkan berkaitan dengan sekarang kan memang lagi digaungkan tuh literasi ya. Kalau program ini bisa berjalan, saya sih berharapnya di semua kelas mungkin memang akan dibagi tadi sesuai ada kelas rendah, kelas tinggi. Wah mantap, karena di sini apa? Program literasinya udah bagus, ditambah dengan program tadi saya lihatnya sabu-sabu tadi udah semakin keren. Dan ini tolong langsung dibahaskan ke kelas-kelas yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Yus. Untuk Bapak Ibu guru yang lainnya dipersilakan. Ayo Pak Beni. Ayo siapa gitu lah. Iya. Jangan berdiri lagi kelihatan. Oke ya. Boleh kasih masukan mengingat anak itu kan kalau disuruh baca buku kan luar biasa ya, butuh effort yang mantap jiwa ya untuk bikin mereka itu mau untuk baca. Nah mungkin saat lagi nanti kan diawali dengan coba pojok-pojok baca. Biasanya kan pojok baca itu selalu ada di pojok kelas. Nah mungkin bisa nanti lebih dibebaskan aja gurunya mau di mana, mungkin mau bawa anaknya baca itu di dekat kantin mungkin, mau di bawah pohon mungkin, atau mau di mana, intinya masih di dalam lingkupan sekolah, sehingga mereka itu dari pagi nggak dilihat baca itu selalu dalam kelas saja, gitu. Mereka bisa mengawalinya di mana saja. Kesepakatan nanti itu kesepakatan guru dengan muridnya mau di mana. Nah, selanjutnya masukan yang menjadi diwaspadai adalah saat peralihan di tiap-tiap fasenya, namanya guru kan banyak ya. Berarti yang diwaspadai adalah gimana untuk satu pemikiran si guru biar satu paham berkelanjutan. Jadi saat nanti Jojo melompat ke sabu-sabu, yang A mikirnya oh ternyata ke arah sini, yang B mikirnya ke arah sini.
ya kan? Satu frekuensi, apalagi dilaksanakan nantinya kan di tiap hari Kamis ya, sehingga perlu ada waktu nih untuk orang bilang penyamaan persepsi lah, gitu ya, penyamaan persepsi sehingga nggak jalan masing-masing. Seperti itu sih paling untuk pengawal di Jojoban sama peralihan pas. Terima kasih. Oke, oh iya, saya pantun dulu. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Ada 1 jam 15 menit lagi Pak Beni ya, sabar ya, untuk menjemput kekasih di Ceger. Ya terima kasih Pak Beni, memang benar untuk pelaksanaan program ini kembali lagi supaya tercapai maksimal ya, harus adanya penyamaan persepsi. Mungkin diadakan lagi rapat seperti itu kali ya Bu ya, tiap Korbulas untuk diskusi bersama-sama seperti itu. Selanjutnya yang tadi yang di pojok kanan sudah, berarti kita loncat lagi ke pojok kiri ya Bu ya. Ada yang kemudian pink, ada yang kemudian atau Bu Syarifah dipersilakan ketua perpustakaan kepala perpustakaan. Nanti kan depan Bu, berarti belakangnya dulu Bu. Oh ya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, Bapak Pak Hajat atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Syarifah Masnaini, biasa dipanggil Ibu Syarifah. Ya tadi terima kasih, saya merasa tersanjung. Tadi Bu Rifa udah memperkenalkan ya, jadi saya udah selesai ini. Saya hanya melaksanakan tugas, kebetulan aja dikasih amanah sebagai ketua perpustakaan, dan alhamdulillah tim di perpustakaan itu ada semua hadir di sini. Ada Ibu Fatisa, ada Ibu Dian, Ibu Herli, dan semuanya keren-keren dan luar biasa. Iya, semua guru-guru di SD Cilangkap 1 luar biasa. Apalagi yang memaparkan tadi super luar biasa, keren. Iya, alhamdulillah saya mengikuti paparan Ibu Rifa tadi luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Iya, program-program literasinya sangat menakjubkan. Ini semuanya dibuat akronimnya, dan memang sekarang lagi ngetren akronim itu. Ya, kalau di Bu Rifa ada Jojoba, pojok-pojok baca. Ya, kalau dikaitkan, alhamdulillah di kelas ya Bu Rifa udah tahu ya. Di kelas sebelumnya di 4C saya ada poliber, pohon literasi bermakna. Kemudian udah pindah kelas lagi, ya saya ganti lagi dong tiap tahun. Sekarang namanya pelita, pelajar literasi. Ya. Jadi semua dibuat yang berbeda-beda supaya anak tidak bosan. Nah di sini saya hanya mencoba sharing ya Bu Rifa, karena program Bu Rifa ada kaitannya dan memang perlu, menurut saya perlu dilakukan di sekolah kita untuk menambah apa ya istilahnya, giat literasi, hasil literasi yang lebih bagus lagi. Ya, ini setelah Jojoba ada Jibaku, jurnal membaca buku. Wow, oh sabu-sabu dulu ya. Sabu-sabu 1 bulan 1 buku. Wow, keren sekali. Ini kalau dikaitkan sama siswa, berarti siswa kalau bisa sebulan itu ada 1 buku. Iya. Kalau ini bisa juga sasi gitu. 1 buku 1 siswa. Itu juga bisa. Kebetulan saya juga dulu itu melakukan anak-anak seperti itu. Kalau ini lebih ini lagi, karena ada batasan waktunya 1 bulan, keren ya.
Nah, kemudian lanjut di Cibaku, jurnal membaca buku. Nah, dari hasil itu tadi sudah dijelaskan akan melahirkan istilahnya ya jurnal, ada tertulis semua di jurnal yang lengkap, tanggal penerbitnya, penulisnya siapa, jadi ada bukti fisiknya. Kemudian diaplikasikan di berbentuk mading ya, mading literasi, lalu menjadi Gemi cerita minggu ini. Wah, keren banget deh. Kemudian lanjut ke barisan, akhirnya berbagi cerita melalui tulisan dalam bentuk buku itu ya, Bu Rifa. Ya, mungkin ini bisa dikolaborasikan dengan program perpustakaan ya. Yang Bu Rifa udah tahu sendiri. Sebelum tahun ajaran baru itu kita sudah membuat programnya, sangat berkaitan sekali. Kita bisa kolaborasi, alhamdulillah, dan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Tentu saja dengan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, ya Bu ya. Iya. Kebetulan saya juga udah pernah buat apa namanya? Ini ke siswa, ada 2 kelas sebenarnya saya sudah edit juga, udah sampai ke penerbit, tetapi belum terbit karena ya menunggu ridho gitu. Jadi dengan adanya seperti ini, insya Allah saya bisa maju bersama Bu Rifa. Terima kasih Bu Rifa, dan terima kasih juga atas kesempatan nanti yang akan diberikan bersama perpustakaan, program perpustakaan. Ya, itu saja Bu Rifa, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya izinkan saya pantun juga ya. Jalan-jalan ke Pulau Bintan. Jalan-jalannya bersama kasih. Terima kasih dan cukup sekian. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Bu Syarifah. Memangnya kalau ketua perpustakaan beda ya. Sudah mencanangkan, sudah melaksanakan, dia sudah melaksanakan. Ada polimer, pohon literasi bermakna. Lalu juga ada yang planet pelita ya, planet literasi. Iya, planet literasi, mantap. Kita kasih tepuk WOW dulu kali buat Bu Syarifah ya, biar lebih semangat. Ya, bisa kan Bu tepuk WOW? Tidak bisa. Apa saya harus dicontohkan? Tepuk WOW, dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, gitu. Ayo, bukan ya? Semangat ya. Ayo Taufik, bisa semangat? Senyumnya gimana? Tepuk WOW. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, super sekali, mantap. Bapak Ibu, ayo tadi kan udah Bapak, udah Ibu, berarti Bapak lagi. Oh ya udah, mungkin mesti satu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sedikit saran aja, ini program dari Bu Rifa ini udah bagus banget ya, apalagi dengan akronim yang mudah diingat dan menarik. Cuman mungkin kaitannya, saya singkat aja, mungkin kaitannya dengan anak zaman sekarang yang mereka lebih banyak menggunakan gadget. Jadi walaupun menggunakan gadget, mereka tetap bisa berbagi tulisan. Jadi publikasinya bisa mereka sharing. Karena seperti kita tahu ya, di Instagram, di TikTok, ya itu mereka juga bisa men-share tulisan, berupa tulisan gitu. Jadi tidak hanya mereka bermain gitu, boleh mereka membuat konten edukasi yang mereka berbagi tulisan, boleh berupa quotes, kemudian beberapa tulisan literasi yang tidak harus, kalau ini kan memang berbagi cerita ya, mungkin indikasinya cerita, maksudnya cerita kayak diri dari diri gitu, tapi enggak gitu. Jadi kalau misalkan dipublikasi
bisa seperti membuat puisi atau segala macam, tapi kita publikasi dan kita kembangkan di media sosial. Itu saja sih, karena kan anak zaman sekarang bagaimana menggunakan media sosial secara bijaksana. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya mana? Ini apaan? Masya Allah ya, memang kalau guru muda apa-apa langsung ingatnya ke sosmed, sosial media. Memang kembali lagi ke profil belajar Pancasila itu, kita memang harus melek kepada teknologi ya Bapak Ibu semua ya. Kepada Pak Sigit, ayo saya langsung tembak aja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Ibu. Ya mungkin ini menyambung salah satu impian saya Bu. Dari dulu, dari tahun 2 tahun lalu itu kalau nggak salah, saya menginginkan salah satu, mungkin satu kelas itu bisa memulai dengan menulis sebuah buku. Karena ada pepatah mengatakan kalau semakin banyak kita membaca, maka pembenaran kita itu semakin banyak. Sehingga membaca itu sebenarnya kalau tertuang dalam tulisan berarti literasinya itu luar biasa. Mungkin itu ya. Lalu mungkin sedikit masukan aja Bu, kalau kita lihat dari pengalaman kita berkali-kali, itu belum ada yang namanya kita memisahkan minat bacanya anak itu apa. Nah mungkin ditambahkan itu ya Bu, jadi di kuesioner dulu atau angket bahwa kamu tuh minat bacanya sebenarnya siapa. Dimana kalau selama ini kan kita kan kayak di anak-anak dipaksa untuk membaca tanpa kita tahu minat bacanya mereka itu apa, sehingga ya mereka mengikuti saja tetapi tidak dapat gitu ya. Mungkin ditambahkan sebelum dengan barisan itu, semoga barisannya ini benar-benar tercapai. Itu saja dari saya Bu, terima kasih. Ya terima kasih Pak Sigit. Dari Pak Sigit ini memang kalau kita mau melancarkan program, lebih baiknya kita harus menyebarkan kuesioner dulu ya Pak ya, supaya tepat sasaran dan program itu terlaksana secara optimal. Oh ya, untuk murid ya, melihat program barisan ini ada apa aja tuh? Nah tuh ya, ada jojoba, jibaku, cemini, sabu-sabu, matras, dan barisan. Menurut Taufik dan Nadir, kalian ini lebih prefer yang mana? Lebih senang yang mana? Iya, maksudnya kira-kira aja itu supaya berpendapat. Iya, menurut kamu yang paling kamu senangi? Kenapa Taufik mau coba yang coba? Soalnya kayaknya pojok baca. Di kelas Taufik sudah ada coba. Udah ada, digunakan nggak pojok bacanya? Ya, jadi kamu setelah coba mau coba apa lagi? Rangkaian program ada banyak tuh Fik. Nanti kira-kira mau yang mana? Banyak pilihan Bu, jadi udah coba aja ya udah. Kalau Nadir apa? Yang lain? Oh cemini, kenapa cemini? Kenapa cemini? Kamu kenapa suka jadi setiap minggunya bisa mengutarakan lewat cerita dia dari ya. Kasih WOW dong Bapak Ibu buat Taufik dan Nadir, kasih WOW. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya, rangkaian acara kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua. Di akhir kata saya memberikan quotes. Ini kan tentang dream ya, dream big,
don't fear to fail, jangan takut untuk gagal. Dan yang paling the most important, take action with love. Kalau with love, apapun akan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersenyum senang walau panas menyengat, aku tetap gembira. Daun-daun bergerak riang seolah